Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 11 kelas A Biokimia akan menjelaskan tentang sintesis protein. Berikut merupakan anggota dari kelompok kami yaitu Alfonsus Hindu Saputra, Muhammad Raffi Nur Faiz, Salma Putri, Emmanuel Andrew, dan Salsabia Elia. Sintesis protein merupakan proses ketika sel tubuh membentuk protein. Proses ini biasa disebut dengan chain expression. Instruksi pembentukan protein ini adalah DNA. Nah, sebelum menjelaskan detail mengenai sintesis protein, kita harus mempelajari dulu apa yang disebut gen dan DNA. Hubungan gen dan DNA adalah gen terletak pada DNA dan gen merupakan blueprint untuk sintesis protein dan berfungsi untuk mewariskan sifat. Molekul protein diproduksi secara genetis melalui gen yang ada di DNA. Nah, DNA sendiri merupakan pembawa genetik informasi dan mengekspresikan sifat genetik seperti warna rambut dan warna mata. Letak perbedaan tersebut ditandai dengan susunan DNA pada protein yang diekspresikan. Nah, kemudian kita akan mempelajari perbedaan antara sel eukariotik dan prokariotik. Pada eukariota, DNA terletak pada nukleus. Contoh makhluk hidup yang memiliki sel eukariotik adalah hewan dan manusia. Sementara pada prokariotik, DNA tersebar pada kromosom. Dan contoh makhluk hidup yang memiliki sel prokariota adalah golongan protista. Nah, selanjutnya kita akan membahas sintesis. Nah, sintesis DNA sendiri dibagi menjadi dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Namun sebelum memasuki penjelasan tersebut, kita akan mempelajari proses replikasi DNA terlebih dahulu. Replikasi DNA. Replikasi DNA merupakan proses terbentuknya DNA baru dari DNA lama. Proses ini terjadi di seluruh DNA dan terjadi pada saat sel akan membelah. Saat mitosis, DNA terletak pada kromosom dan hanya satu. Ketika sel membelah, maka DNA akan direplikasi terlebih dahulu, sehingga masing-masing sel akan memiliki DNA satu sama lain. Nah, replikasi DNA ini melibatkan enzim polimerase, enzim helikase, enzim primase, dan juga enzim ligase. Enzim polimerase sendiri merupakan enzim untuk zat pembangun. Enzim helikase adalah berfungsi untuk memotong DNA, enzim primase berfungsi sebagai zat primer, dan enzim ligase berfungsi sebagai pengikat. Replikasi DNA dimulai ketika terjadi pemotongan DNA oleh enzim helikase yang awalnya double stranded menjadi dua bagian yang single stranded. Nah, sebelum menjelaskan lebih lanjut, terdapat enzim polimerase yang berfungsi sebagai pembangun DNA baru yang selalu berjalan pada 5 aksen ke 3 aksen. Utas yang tadi dipotong akan dibagi menjadi dua jenis, yaitu berjalan dari 3 aksen ke 5 aksen, dan sebaliknya, yaitu berjalan dari 5 aksen ke 3 aksen. Rantai yang berjalan dari 3 aksen ke 5 aksen akan langsung tersambung dengan enzim polimerase secara kontinu karena enzim polimerase berjalan dari 5 aksen ke 3 aksen, sehingga akan terbentuklah leading strand. Sedangkan rantai satunya tidak bisa tersambung seperti ini dikarenakan rantai satunya berjalan searah dengan enzim polimerase, yaitu dari 5 aksen ke 3 aksen. Oleh karena itu, pada rantaian ini diperlukan enzim primase dan ligase. Enzim primase akan memberitahu enzim helikase harus memotong enzim polimerase dengan simultan, sehingga enzim primase dan polimerase akan tersusun secara berderet dan selang-seling. Nah, bentukan ini disebut sebagai okas-lagi fragment, yang susunannya disambung oleh enzim ligase dan terbentuklah bentukan lagging strand. Lagging strand ini tidak dapat tersusun secara kontinu. Nah, setelah itu sudah terbentuk dua rantai DNA tunggal dengan cara semi konservatif. Nah, setelah mengetahui proses replikasi DNA, maka kita akan bisa berlanjut untuk membahas sintesis DNA. Sintesis protein atau biasa disebut gen expression merupakan tahap untuk membentuk protein, yakni melalui tahap transkripsi dan translasi. Bahan yang digunakan untuk sintesis protein ini disebut dengan DNA atau deoksiribosa nukleotida. Sebelum masuk ke proses transkripsi, DNA ini mengalami proses replikasi atau penggandaan terlebih dahulu, seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai sintesis protein, kita kenalan terlebih dahulu dengan nukleosom, yang merupakan struktur dasar dari kromosom. Nukleosom ini merupakan kumpulan molekul DNA yang diikat oleh protein histone dan dihubungkan dengan DNA linker. Tiap 6 nukleosom nanti akan membentuk sebuah lilitan atau coil, yang nantinya akan membentuk domain loop. Selanjutnya adalah asam nukleat. Asam nukleat ini merupakan polimer mononukleotida. Nah, mononukleotida ini terdiri dari gula, basa nitrogen, dan fosfat. Gula biasanya berupa ribosa pada RNA dan deoksiribosa pada DNA. Sementara itu, basa nitrogennya terdiri dari purin berupa adenin dan guanin. Pirimidin berupa sitosin dan timin atau urasil. Timin digunakan pada DNA, dan urasil digunakan pada RNA. Adenin akan membentuk 2 ikatan hidrogen dengan timin, sementara sitosin akan membentuk 3 ikatan hidrogen dengan guanin. Maka dari itu, basa purin dan pirimidin ini disebut sebagai pasangan komplementer. Transkripsi merupakan pembentukan rantai RNA dari DNA template. Yang ditranskripsi tidak semua DNA, melainkan hanya bagian gen saja. Pada DNA hanya satu utas saja yang akan mengalami transkripsi menjadi RNA, yaitu pada utas template strand. Arah transkripsi dari 5 ke 3. Dalam prosesnya harus dibuka terlebih dahulu atau unwinding, kemudian ditutup kembali oleh RNA polimerase. Untuk tahapnya yang pertama ada aktivasi asam amino, di mana pada proses ini asam amino yang dibawa tRNA harus diaktifasi supaya bisa terikat di tRNA. Kemudian ada proses inisiasi, merupakan proses di mana saat RNA polimerase berkaitan dengan promoter. Kemudian faktor sigma setelah berikatan dengan DNA terbuka sehingga salah satu utas mengalami transkripsi. Setelah terbuka, faktor sigma dan 2 fosfat inorganik akan terlepas. Selanjutnya ada proses elongasi atau pemanjangan. Merupakan proses ketika RNA polimerase kembali ke terminator setelah mencapai promoter, sehingga terbentuklah mRNA yang akan menyalin kode genetik pada DNA. Untuk bentuknya seperti palu atau AUGC. Kemudian proses terminasi.
Pada saat RNA polimerase bertemu terminasi sequence, maka akan terlepas sehingga proses pembentukan mRNA selesai. Terdapat dua macam, yaitu hairpin loop dan factor row, atau akan terikat pada RNA sehingga proses berhenti. Yang terakhir ada proses folding and post-translational processing. Bentukannya adalah globular, elips, oval, atau lembaran. Mengalami folding disebut tersier dan menggabungkan lebih dari satu protein disebut quaterner. Tahapan yang pertama yaitu aktivasi merupakan asam amino yang akan dibawa tRNA dan harus diaktifasi supaya bisa terikat ke tRNA. Gugus karboksil setiap asam amino harus diaktifkan untuk memfasilitasi pembentukan ikatan peptida. Proses aktivasi biasanya perlu gugus fosfat yang terikat, tergantung dari aktivasi enzimnya, yang dikenal sebagai aminoasil tRNA sintetase. Next, ada tahapan inisiasi. Pada tahap ini, tRNA dengan asam amino metionin mengikat ke subunit ribosom kecil, membentuk kompleks inisiasi. Subunit ribosom yang kecil akan dikenali oleh tRNA yang membawa asam amino pertama karena merupakan start codon. Ribosom subunit kecil akan berikatan dengan tRNA membawa metionin. Setelah terbentuk, maka mRNA mendatangi ribosom dan menempel pada kodon antikodon lalu berikatan. Kompleks inisiasi ribosom subunit kecil dan tRNA berikatan dengan mRNA dan bergerak sampai bertemu dengan kodon AUG. Selanjutnya, subunit ribosom besar mengikat subunit kecil. Next, ada tahapan elongasi. tRNA kedua masuk ke dalam site tRNA kedua, site A atau second binding site. Antikodon pada tRNA membentuk pasangan basa dengan kodon pada mRNA. Asam amino yang dibawa oleh tRNA sesuai dengan kodon pada mRNA, contohnya valin. Elongasi menjadi tempat katalitik di mana metionin dihubungkan dengan asam amino yang kedua. Metionin akan digabungkan dengan valin di tempat katalitik melalui ikatan peptide. Setelah melekat di valin, tRNA akan kosong lalu bergeser kemudian dibuang. Dengan bergesernya metionin maka akan melepaskan tRNA yang sudah tidak membawa asam amino. tRNA yang kosong tadi dihilangkan lalu ribosom bergerak ke kodon berikutnya. tRNA berikutnya yang membawa asam amino menurut kodon pada mRNA memasuki site pengikatan tRNA kedua. Antikodon dalam tRNA membentuk pasangan basa dengan kodon yang sesuai dengan mRNA. Site katalitik pada subunit besar mengkatalisis pembentukan ikatan peptida yang menghubungkan asam amino kedua dan ketiga. 3 asam amino menempel pada tRNA di site pengikatan kedua, site A. Tahapan selanjutnya ada tahapan terminasi. Proses terminasi terus berjalan hingga membentuk polipeptida kompleks dan berhenti jika ada stop kodon. Pembentukan ikatan peptida dalam asam amino berlanjut sampai ribosom mencapai kodon stop. Misalnya UAG. Faktor pelepas protein memberi sinyal ribosom untuk melepaskan protein yang baru terbentuk. mRNA dilepaskan lalu kedua subunit ribosom terpisah. Yang terakhir ada tahapan folding and post-translational processing merupakan struktur tersier. Untuk mencapai bentuknya yang aktif secara biologis, polipeptida baru harus terlipat menjadi bentuk aslinya. Konformasi 3 dimensi, yaitu dalam bentuk bulatan atau lembaran. Sebelum atau sesudah folding, polipeptida baru dapat mengalami pemrosesan enzimatik. Dalam gambar skema ini, protein hanya mengandung sekitar 35 asam amino. Mutasi merupakan perubahan DNA dan kromosom yang akan mempengaruhi proses sintesis protein. Proses sintesis protein melibatkan gen, maka jika terjadi mutasi dapat menyebabkan perubahan pada gen itu sendiri, baik yang disintesis maupun tidak. Mutasi dapat terjadi pada tingkat base pair atau DNA, ataupun terjadi pada tingkat kromosom. Mutasi pada tingkat base pair atau DNA yaitu transisi, transversi, adesi atau insersi, dan delesi. Sedangkan mutasi pada tingkat kromosom yaitu delesi, duplikasi, inversi, dan translokasi. Yang pertama yaitu mutasi pada tingkat kromosom. Jika terjadi mutasi pada tingkat kromosom, maka akan menyebabkan efek yang lebih besar daripada mutasi pada tingkat base pair atau DNA. Karena semua gen-gen yang di dalamnya akan ikut berubah. Mutasi pada tingkat kromosom contohnya adalah delesi, yaitu merupakan hilangnya sebagian segmen kromosom karena patah. Patahan segmen tersebut dapat menempel pada kromosom homolognya, seperti pada gambar yang tertera di mana segmen C, D, E, F pada kromosom hilang. Akibatnya protein pada segmen C, D, E, F tidak dapat disandi. Selain delesi, juga ada duplikasi. Duplikasi merupakan penggandaan pada sebagian segmen kromosom yang mana akan menyebabkan struktur kromosom berubah. Duplikasi segmen kromosom dapat berasal dari patahan segmen dari delesi, sehingga menyebabkan segmen pada suatu kromosom akan berduplikat. Lalu mutasi selanjutnya yaitu inversi. Inversi merupakan perubahan letak segmen kromosom karena terjadi pembalikan segmen. Meski segmen pada kromosom berubah tempat, namun panjang kromosom tidak berubah. Dan yang terakhir yaitu translokasi. Translokasi dapat terjadi karena segmen kromosom yang berpindah ke kromosom yang bukan homolognya. Biasanya translokasi terjadi pada saat meiosis 1 atau pada saat pembentukan gamet. Selain mutasi pada kromosom, ada juga mutasi pada tingkat base pair atau DNA. Yang pertama yaitu transisi. Transisi merupakan substitusi antar basa nitrogen yang sejenis, misalnya basa pirin dengan basa pirin, ataupun basa pirimidin dengan basa pirimidin. Dan yang kedua yaitu transversi, di mana terjadi substitusi antar basa nitrogen yang tidak sejenis, misalnya basa purin dengan basa pirimidin.
Selain itu, ada insersi dan delesi. Insersi dapat terjadi karena penyisipan basa nitrogen di tengah nukleotida, dan sebaliknya delesi dapat terjadi karena hilang atau berkurangnya basa nitrogen di tengah nukleotida. Dari mutasi-mutasi yang terjadi pada base pair ini, yang paling berdampak dalam mengubah asam amino yang diekspresikan yaitu insersi dan delesi, sedangkan transisi dan transversi memiliki dampak yang lebih kecil. Lalu, setelah mengetahui berbagai macam mutasi, apa saja dampak yang ditimbulkan dalam proses sintesis protein? Pertama, mutasi memang terjadi pada DNA, namun hal tersebut juga akan berdampak pada mRNA dan proses sintesis proteinnya. Misalnya, jika terjadi insersi basa nitrogen A pada suatu nukleotida, maka akan menyebabkan penyandian asam amino yang berbeda pula. Ututan asam amino tersebut juga akan berbeda. Hal tersebut menyebabkan bertemunya stop codon yang lebih awal, sehingga asam amino yang dihasilkan berubah ukuran dan ikatannya. Hal ini yang disebut frameshift mutation atau pergeseran kerangka baca. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa.